Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana selama ini belajar di rumah? Gimana? Bisa didengar? Dengar, Bu. Fatima, Ya, Bu. sudah menyelesaikan tugas-tugasnya ya? Sudah, Bu. Sudah semua? Lama. Iya. Ya, tugas kita sudah ada berapa? 3 atau 4? 4. 3 apa 4? 3. 3. Ya, tugas kita selama ini sudah sampai tugas yang ketiga. Ya. Yang lain mana yang lain? Ini ada Reksa, Aura Sapitri, Angelia, Prawati, M. Febrian, ya? Oh, Reksa pergi kemana itu? Ya, Reksa pergi kemana? Maaf Bu, buka pintu tadi Bu. Buka pintu. Ada Iya, siapa yang tua. datang? Orang tua? Iya, ngangkat jemuran tadi. Oh, kenapa hujan? Ya kering kayaknya. Oh ya. Jadi, baiklah nak ya. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tahapan-tahapan dalam menyusun teks prosedur. Itu ya. Iya apa enggak? Ya. Iya. Kalau begitu, Ibu ingin bertanya ya tentang pelajaran minggu yang lalu itu mengenai kalimat imperatif. Nah ini siapa? M. Febrian ini? Muhammad Febrian ya? Ya, Bu. Kenapa? Baru bangun tidur apa? Iya, Bu. Kenapa enggak pakai pakaian seragam? Lupa, Bu. Lupa. Pakai pakaian seragam ya? Ya, Bu. Jangan seperti itu, seperti orang bangun tidur saja. Ya, kalau begitu, Fatimah, Bu. apa yang dimaksud dengan kalimat imperatif? Gimana Fatimah? Itu pelajaran kita pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kan kita mempelajari tentang rancangan penyusunan teks prosedur. Ya, Bu, lagi dulu. Menentukan Ya. topik. Lagi dulu, Bu, ya. Menyusun topik apa yang dibuat. Mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka keterangan. Karangan. Mengembangkan informasi yang telah didapat dan memikirkan langkah-langkahnya. 4. Menentukan judul. 5. Menyusun teks prosedur kompleks secara utuh. Ya. Sudah, Bu? Sudah? Sudah. Pinter anak Ibu ya. Kemudian Aura Sapitri. Nah. Ya, coba kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat imperatif.
kalimat imperatif. Ya, itu pelajaran kita minggu yang lalu. Iya. Imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Ya, pinter ya. Ya. Kalau begitu, ya. Kalau demikian, sekarang kita lanjutkan materi kita pada hari ini, ya. Kalian bisa lihat ada buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 11. Ya, bisa kalian buka halaman 20. 22 ya. Halaman 22. Kita lanjutkan materi kita pada halaman 22. Itu mengembangkan teks prosedur. Ya. Mengembangkan teks prosedur. Ya, Bu. Sudah, Nak? Sudah dibuka bukunya? Sudah dibuka ya? Halaman 22. Mengembangkan teks prosedur. Sudah ya? Nah, kalau begitu, kalian bisa perhatikan di sana. Ya, mengembangkan teks prosedur itu bisa dengan memperhatikan, juga dapat mengetahui ya struktur, aspek dari kebahasaan sebuah teks prosedur. Ya, supaya apa? Supaya kita lebih mudah ya bagi kita untuk memahami maksud dari teks tersebut. Setelah itu, ya, kita juga dapat memahami bahwa tentang teks prosedur itu sangatlah penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu sangat penting ya, kita tidak selalu berharap ya untuk memperoleh efek yang berbahaya. Ya, paling tidak di sana kita bisa melihat adanya petunjuk suatu yang menjadi tidak efektif tersebut. Ya. Misalnya apa? Yang terdapat pada teks prosedur itu salah satu yang sangat beresiko. Misalnya kalian menghidupkan mesin, ya. Kalian menghidupkan mesin. Coba Nak mic-nya Nak. Suaranya keras sekali. Ya. Saat kalian menghidupkan mesin, itu kan sangat beresiko. Ya. Sangat beresiko. Nah, kalau kalian tidak memahami petunjuk dan prosedurnya, ya, itu akan bisa berbahaya. Ya. Kemudian, ya, itu berkenaan dengan yang membahayakan. Lalu ibu mengambil contoh, ya, contoh berupa penggunaan mesin atau kalau kalian sedang mengkonsumsi obat-obatan, ya, sedang mengkonsumsi obat-obatan itu pun juga harus diperhatikan, ya, petunjuk atau prosedurnya. Ya. Kalau kita tidak memperhatikan adanya petunjuk ataupun prosedur, biasanya kalau kita mengkonsumsi obat-obatan itu kan ada ya labelnya ya. Misalnya kalau itu diberikan oleh dokter, ya, berarti ada petunjuk dari dokter. Ya, saat kita mengkonsumsi obat-obatan tersebut, ya, supaya tidak berbahaya, ya, dan tidak berakibat fatal, kita harus perhatikan prosedurnya, ya. Kemudian ya, ada kesalahan tadi, kesalahan dari mengkonsumsi obat-obatan bukan malah kita menjadi sembuh, tetapi malahan menjadi racun di dalam tubuh kita. Mungkin bisa saja kelebihan dosis. Ya. Iya. Ya, siapa? Parwati. Gimana prosedurnya saat kita minum obat?
Ya, misalnya begini ya, kalau diberikan oleh dokter obat itu satu kali, 3 kali 1 ya biasanya ya. Ya. Benar enggak? Hah? Ya, ada yang 3 kali 1, ada yang 1-1 ya. Nah, itu harus kita perhatikan betul ya, supaya tidak tidak mengakibatkan keracunan ya, dan juga tidak mengakibatkan ya malah sakitnya tadi tidak sembuh, tetapi malah bertambah penyakit yang lain ya. Nah, kemudian ya, selanjutnya kalian perhatikan lagi, bisa dibuka bukunya halaman 23. Sudah dibuka, Nak, halaman 23? Sudah ya? Nah, di sana ya, pada halaman 23 ya, itu ada menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Ya. Bagaimana caranya? Dengan mengetahui struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Mudah bagi kita ya untuk dapat memahaminya. Ya, bagaimana caranya? Ya, dari sebuah teks prosedur haruslah lebih jelas ya, haruslah lebih jelas. Untuk apa? Untuk memperoleh kejelasan tersebut, kita harus dapat melakukan ya sebagai berikut. Ada di sana? Ya. Di sana 1, kita dapat mengartikan kata-kata sulit. Ya. Kata-kata sulit ya, itu bisa kita anggap atau dianggap sulit ya, tetapi tidak menyulitkan ya. Ya, tidak menyulitkan, hanya dianggap sulit. Dan aspek kebahasaan kata sulit itu dapat kamu tentukan apanya? Maknanya ya. Makna bisa juga kita sebut dengan arti. Melalui apa? Melalui apa? Aura? Ya? Melalui? Iya, melalui kamus. Ya? Melalui kamus. Jadi, kalau kita melihat di kamus, yaitu ada makna kata atau arti kata yang kita anggap sulit, ya, itu bisa dimengerti. Kemudian arti kata yang berdasarkan kamus disebut dengan makna apa, Angelia? Makna leksikal. Ya, artinya kata yang berdasarkan konteks kalimat disebut dengan makna struktural. Ya. Nah, selanjutnya kalian bisa perhatikan di sana ada kata, kemudian di dalam tabel itu ya. Ya, di dalam tabel di sana ada kata, makna leksikal, kemudian makna struktural. Ya. Coba siapa? Desi bisa dibaca yang poin A itu kualifikasi. Kualifikasi yang kualifikasi nih, Bu. Iya. Makna leksialnya, Bu. Iya. A. Kualifikasi 1. Makna leksial 1. Pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. 2. Keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu atau menduduki jabatan dan sebagainya. 3. Tingkatan. 4. Pembatasan. Makna struktural. Keahlian
yang diperlakukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Iya. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan makna leksikal. Kemudian makna struktural ya itu adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sekarang berikutnya poin B adalah kandidat, itu pada kata. Makna leksikalnya ya itu calon atau bakal. Kemudian yang kedua pengikut ya. Sedangkan makna strukturalnya calon pegawai ya, calon pegawai. Siapakah calon pegawai tersebut? Ya. Kalian semua bisa terkelompok di sana? Iya, tentu saja bisa, ya. Kemudian berikutnya poin C itu adalah verbal, ya. Verbal itu pada kata, kemudian pada makna leksikal, ya. Satu secara lisan, kemudian yang kedua itu bersifat hafalan, yang ketiga adalah kata kerja, ya. Pada makna struktural itu secara lisan, ya. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjutkan berikutnya. Nomor 2, ya, memakai, memaknai. Ya. Sudah dilihat pada halaman 24. Ya, pada halaman 24. Ya, memaknai maksud teks secara keseluruhan. Hal apa yang harus dimaknai? Hal yang dapat kita lakukan untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkahnya yang ada di dalam suatu teks. Apa contohnya? Teks tentang teknik ya saat kita berwawancara dengan orang lain. Ya. Biasanya kita mewawancarai orang itu karena kita ingin mendapatkan sesuatu keterangan yang bisa kita jadikan sebagai panduan. Ya. Topik teknik ya, topik umum adalah cara mengikuti suatu wawancara ketika kita akan melamar pekerjaan. Ya. Topik tersebut meliputi beberapa langkah. Langkah yang isinya mengarahkan ya seorang pencari pekerjaan dalam mengikuti teks wawancara sehingga diterima di suatu perusahaan. Ya. Akan dilakukan oleh siapa? Ya, akan dilakukan oleh kalian semua ya nantinya. Ya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas? Jelas, Bro. Ya, sudah jelas? Ya, kalau begitu, ya, ya. Nanti bisa kalian baca lagi pada halaman 24 itu. Tugasnya, bacalah dengan seksama teks yang berjudul Kiat Tetap Semangat pada Hari Senin. Ya. Jadi, tugasnya itu pada halaman 25. Halaman 25 di sana ada tabel yang masih kosong ya. Pada halaman 25 ada tabel yang masih kosong, nanti bisa dikerjakan. Ya. Ya, Bu. Iya, bagaimana cara mengumpul tugasnya? Ya. Kemarin tugasnya dikumpulkan di mana? Di tugas tuh. Iya, nanti dikumpulkannya ke sana ya. Ya, seperti biasa. Ya. Ya. Kalau demikian, ya. Di WA boleh dah, Bu? Ya. Bagusnya seperti yang kemarin saja, ya. Di Google Form ya. Ya, Bu. Ya. Ya. Kalau begitu, ya.
kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, ya. Kalian tetap menjaga kesehatan ya di rumah. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.